Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Ilyas dari IPAI Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Sebelumnya, apa itu sejarah? Sejarah yakni pemberubahan di masa lalu yang mempengaruhi masa sekarang dan seterusnya sebagai cerminan, tindakan, dan patokan perjuangan. Kenapa bisa terjadi gerakan mahasiswa ini? Karena adanya keresahan terhadap situasi yang sering terjadi pada saat itu maupun yang saat sekarang. Lalu apa fungsi mahasiswa? Ya, mahasiswa merupakan salah satu elemen penting dalam setiap episode panjang perjalanan bangsa ini. Hal ini tentu saja sangat beralasan mengingat bagaimana pentingnya peran mahasiswa yang selalu menjadi aktor perubahan dalam setiap momen-momen bersejarah di Indonesia. Sejarah telah banyak mencatat, dari mulai munculnya kebangkitan nasional hingga tragedi tahun 1998, mahasiswa selalu menjadi garda terdepan. Sejarah pergerakan mahasiswa terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase awal tahun 1908. Pada fase ini bermula dari awalnya mahasiswa-mahasiswa dari lembaga pendidikan Stovia yang mendirikan sebuah wadah pergerakan pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo, di mana organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Wadah ini merupakan bentuk sikap kritis mahasiswa tersebut terhadap sistem kolonialisme Belanda. Selain itu masih ada organisasi pemuda mahasiswa yang lainnya seperti Indecisive Parties yang secara radikal menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu ada juga Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang arah pergerakan politiknya lebih condong ke ideologi nasionalisme demokratik yang berlandaskan Islam. Kemudian fase kedua pada tahun 1920 sampai 1928. Pada awal ini mahasiswa di Surabaya yang bernama Sutomo pada tanggal 19 Oktober 1924 mendirikan kelompok studi Indonesia, Indonesia Study Club. Di tempat yang berbeda juga, Soekarno dan kawan-kawannya dari Sekolah Tinggi Teknik ITB Bandung berinisiatif untuk mendirikan kelompok studi umum, Alegi Mini Study Club, saat pada tanggal 11 Juli 1925. Kemudian pada tahun 1926 terbentuklah organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI yang merupakan organisasi yang berusaha menghimpun seluruh mahasiswa di Indonesia dan lebih menyuarakan yang namanya wawasan kebangsaan dalam diri mahasiswa. Hal tersebutlah yang kemudian mereka realisasikan dengan menyelenggarakan sebuah kongres yang bersejarah dalam dunia kepemudaan mahasiswa di tanah air, yaitu Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1928 yang kemudian menghasilkan Sumpah Pemuda yang sangat bersejarah tersebut. Kemudian fase ketiga pada tahun 1945. Pada fase ini mahasiswa mulai menurun identitas pergerakannya dan lebih mengerucutkan dalam bentuk kelompok diskusi. Yang berbeda pada masa tersebut adalah mahasiswa-mahasiswa yang pada waktu itu lebih memilih untuk menjadikan asrama sebagai markas pergerakan. Dan tokoh-tokoh tersebut secara radikal dan melalui pergerakan bawah tanah melakukan desakan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah melalui radio, mereka mendengar bahwa telah terjadi insiden bom atom di Jepang dan mereka berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa yang terdiri dari Sukarni dan Khairul Saleh inilah yang akhirnya terpaksa menculik tokoh proklamator tersebut sampai ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Berawal dari munculnya organisasi mahasiswa yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam STI di Yogyakarta yang dimotori oleh Lafran Pane dengan mendirikan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam pada tanggal 5 Februari 1947. Kemudian setelah itu banyak sekali organisasi yang didirikan seperti PPMI yang didirikan melalui Kongres Mahasiswa. Kemudian ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan GAMSOS, Gerakan Mahasiswa Sosialitas Indonesia. Kemudian ada juga Konsentrasi Gerakan Mahasiswa atau CGMI yang lebih berpandangan komunisme sehingga cenderung lebih dekat dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Sebagai imbas daripada kemenangan PKI pada pemilu tahun 1955, organisasi CGMI cenderung lebih menonjol dibandingkan dengan organisasi-organisasi mahasiswa lainnya. Namun justru hal inilah yang menjadi cikal bakal perpecahan pergerakan mahasiswa pada saat itu yang disebabkan karena adanya kecenderungan
CGMI terhadap PKI yang tentu saja dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan politik atis. Atas beberapa serangan yang terus-menerus dilakukan oleh pihak PKI dan CGMI terhadap mahasiswa organisasi lainnya, akhirnya beberapa organisasi mahasiswa yang terdiri dari HMI, GMKI, PMKRI, PMII, dan Somal, kemudian ada IPMI dan Mampancas, mereka sepakat untuk membentuk KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, di mana tujuan pendiriannya adalah terutama agar para aktivis mahasiswa dalam melancarkan perlawanan terhadap PKI menjadi lebih terkoordinasi dan memiliki kepemimpinan. Munculnya KAMI diikuti sebagai berbagai aksi lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar, kemudian Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, dan lain-lainnya. Kemudian berawal dari semangat kolektivitas mahasiswa secara nasional, inilah perjuangan mahasiswa yang dikenal sebagai Gerakan Angkatan tahun 66. Inilah yang kemudian melakukan penentangan terhadap PKI dan ideologi komunisme yang mereka anggap sebagai bahaya laten negara dan harus segera dibasmi dari bumi Nusantara. Namun sayangnya di tengah idealisme mahasiswa pada saat itu ada saja godaan yang datang kepada mereka. Karena mereka angkatan 66 dikasih hadiah oleh pemerintah kursi di DPR atau MPR. Jadi itulah yang membuat mereka tergoyangkan hatinya. Namun ada sosok mahasiswa yang tidak tertarik akan godaan kursi di DPR, yaitu Suhugi berkata, lebih baik terasingkan daripada hidup dalam kemunafikan. Hal tersebut menjadikan suatu sosok mahasiswa yang dikenal idealismenya hingga saat ini dan sampai sekarang tetap menjadi panutan para aktivis mahasiswa di Indonesia. Kemudian fase keempat pada tahun 1976. Berbeda dengan angkatan 66, angkatan 74 seringkali berkonfrontasi dengan militer karena adanya masalah korupsi, nepotisme, dan menjadi sorotan utama dalam citra pemerintah Orde Baru. Kemudian menentangnya kenaikan harga BBM dan pangan. Melalui pergerakan inilah muncul suatu gerakan yang disebut mahasiswa menggugat yang dimotori oleh Arif Budiman. Kemudian peristiwa Malari 15 Januari tahun 1974, mahasiswa menolak kedatangan PM Jepang sebagai aksi anti. Kemudian ada periode NKK atau BKK. Pada masa inilah pergerakan mahasiswa mulai dimatikan peran dan fungsinya oleh pemerintah, yaitu sejak terpilihnya Soeharto untuk yang ketiga kalinya melalui pemilihan pemilu. Kemudian terakhir pada tahun 1998, setelah peristiwa NKK dan BKK tidak bertahan lama, gejolak krisis moneter di seluruh dunia telah membuat kondisi perekonomian di Indonesia terguncang hebat. Banyak tahun ini banyak peristiwa pergerakan yang muncul oleh mahasiswa karena waktu itu sistem ekonomi di Indonesia sangat kacau balau, yaitu peristiwa Cimanggis, di mana pada saat itu telah terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya. Atas berbagai tekanan yang terjadi, itulah akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Soeharto, resmi mengundurkan diri dan kemudian menyerahkan jabatannya ke wakil presidennya, yaitu Profesor B.J. Habibie. Kemudian peristiwa reformasi inilah yang kemudian menjadi catatan kelam negeri ini yang telah menumpahkan darah mereka-mereka yang ingin berjuang untuk negeri, yang juga menjadi titik pencerahan baru bagi perubahan Indonesia di masa selanjutnya. Kesimpulannya, mahasiswa memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai agent of change atau agen perubahan dan agent of social control, agen pengawas sosial, yakni kekuatan moralnya dalam berjuang. Kemudian terakhir adalah mahasiswa sebagai seorang pemuda memiliki semangat dan jiwa muda. Sudah saatnya pemuda mahasiswa saat ini mulai bangun dari tidur panjangnya. Itulah sedikit tentang sejarah pergerakan mahasiswa dari awal sampai sekarang ini. Kita selaku pemuda zaman sekarang harus menumbuhkan jiwa semangat lagi untuk demi bela agama, nusa, dan bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.